nih, agak belum mudah. Agak belum mudah. Oke, jadi nanti miss keduanya adalah tolong dicatat dulu, analisis struktur organisasi pada apa misalnya itu kalau misalnya kalian menganalisis satu tingkat organisasi itu kan rumit ya. Jadi tingkat unit kalian dulu aja. Misalnya kalau kayak saya kan Direktorat PPSISN ya, jadi saya akan menulis analisis struktur organisasi pada Direktorat PPSISN berdasarkan karakteristik teknologi unit gitu. Jadi kalau misalnya kalian di Ditjen Ditjen Pajak misalnya ya, jadi pada tingkat unit eselon 2-nya saja analisisnya, bukan tingkat satu organisasi ya. Jadi mulai dari yang terkecil di unit kalian dulu, saya ingin tahu sejauh mana kalian menangkap teori yang bisa diimplementasikan di organisasi kalian nanti gitu. Jelas? Jelas. Jadi nanti saya kasih, saya bisa share nggak ya di sini ya? Ini kayaknya di buku kalian juga ada sih sebenarnya kayaknya. Ini saya bisa share nggak ya? Bisa. Konsepnya ya, konsepnya kayaknya ada ya. Kalau misalnya ini, nah kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Nah ini, jadi kan ini dimensi, ini namanya ini apa ya namanya itu hubungan, jadi matriks hubungan antara teknologi dengan dimensi struktural. Jadi kalau dimensi struktural itu kan tadi sudah saya dijelaskan ya, ada dimensi formalisasi, sentralisasi, sama desentralisasi gitu kan, formalisasi, sentralisasi sama kompleksitas ya tadi ya, kan 3 dimensi struktural itu ya. Kemudian ada dimensi kontekstual. Nah, salah satu dimensi kontekstual ini adalah teknologi. Nah, sekarang gimana kita mengawinkan matriksnya teknologi dengan dimensi struktural ini. Nah, ini boleh di screenshot ya nanti. Nah, ini hasil matriksnya. Jadi antara teknologi dengan dimensi struktural. Jadi, kalau untuk organisasi yang tipenya craft atau dia paling organik, maka dimensi strukturalnya yang bisa diterapkan seharusnya formalisasi dia sedang, sentralisasinya rendah. Kemudian lebih banyak titik berat tentang pengalaman kerja, perencanaan, dan feedback. Kalau dia tipenya organisasinya adalah organik, maka dia seharusnya menerapkan formalisasi rendah, sentralisasi rendah, pengalaman pelatihan dan feedback. Kalau dia tipe organisasinya mekanistik atau rutin, maka dia harus ya menerapkan formalisasinya tinggi, sentralisasinya tinggi, pelatihan dan pengalaman sedikit, perencanaan dan peraturan kaku. Kalau dia tipenya engineering, ini paling mekanik ya, itu seharusnya yang diterapkan adalah formalisasinya rendah, sentralisasi tinggi, pelatihan formal, feedback, dan perencanaan. Nah, kita tahu dari mana organisasi kita atau unit kita itu masuk, oh kayaknya unit saya tuh masuk ke yang craft nih gitu. Nah itu kita taunya ini kayaknya materi sih di itu ya di buku. Nah ini. Nah kita tahu dari mana kita masuk ke karakteristik teknologi apa, itu dilihat dari ini, teknologi unit itu kan punya 2 dimensi, ada task variability sama task analyzability. Nah nanti sebentar saya stop dulu ya, di buku ada nggak ya, sebentar ya saya coba. Stop sharing. Ada yang pernah baca halaman berapa ya? Di 5.15 Bu.
Itu materi 5 ya? Ya, modul 5.5. Tas variability dan tas analyzability. Saya geser. Oh ya, masuk ke 5 ya, teknologi ya. Nah, ya, halaman berapa nih? 5.16 ya. Nah, ini matriksnya ya. Coba saya scroll lagi. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini kan ada 4 karakteristik teknologi unit yang dicetuskan oleh si Pero, kemudian dimodifikasi lagi oleh si Eldaf. Itu dia membagi jadi 4 karakteristik. Di sini ada sebelah kiri ini dimensinya ada task analyzability dengan task variability. Task variability itu sejauh mana tingkat keragaman dari suatu tugas yang dimiliki. Kalau semakin ke kanan, dia semakin tinggi gitu ya. Nah, ini task analyzability itu sejauh mana tugas atau suatu kegiatan bisa dilakukan analisis atau tingkat kemudahannya, tingkat pengerjaannya mudah gitu. Nah, itu task analyzability. Kalau dia semakin semakin ke atas, maka dia terbalik nih hukumnya. Si tingkat analyzability itu kalau semakin ke atas, dia justru task analyzability-nya rendah. Gitu. Artinya itu suatu tipe pekerjaan yang sulit dilakukan. Tapi kalau task analyzability-nya semakin ke bawah, justru itu task analyzability-nya semakin tinggi karena menggambarkan tingkat suatu kegiatan itu dilakukan secara rutin. Nah, nanti saya kasih juga itunya ya, instrumen kuesionernya. Jadi nanti saya share juga instrumen kuesionernya. Jadi nanti kalian bisa lakukan analisis dari instrumen penelitian itu. Di unit saya itu task analyzability-nya itu masuk ke rendah atau ke tinggi, task variability-nya masuk ke rendah atau ke tinggi, dan setelah itu baru nanti kalian ketemu nih titiknya. Oh, ternyata task analyzability saya itu tinggi tetapi task variability-nya rendah gitu. Jadi dia masuk ke rutin. Jadi task analyzability-nya tinggi, task variability-nya rendah, maka dia masuk ke rutin. Oh, oke. Berarti kalau rutin, seharusnya yang diterapkan di suatu organisasi itu tadi sentralisasinya tinggi, formalisasinya tinggi, yang tadi ya, yang tabel yang tadi, mudah-mudahan kalian screenshot juga tadi. Tapi nanti saya share juga ya gambarnya, screenshotnya kalau misalnya tadi. Atau ada nggak tuh ya tadi yang dimensi hubungannya antara teknologi dengan struktur, itu mudah-mudahan di buku ada ya, karena saya juga belum lihat secara detail nih yang di buku ini. Oh, ini nih. Nah, ini dari sini juga bisa sih. Jadi sini bisa kelihatan. Cuma kalau yang tadi saya share screen, saya sudah rangkum gitu ya. Nah, ini nih, kan kelihatan ya. Nah, cuma kan kalau ini hanya membagi antara teknologi jadi tugas rutin dan non rutin ya di sini. Nah, ini kalau saya masuknya ke rutin, berarti standarisasi saya seharusnya tinggi dan kondisi di unit kalian seperti apa. Mutual adjustment-nya, koordinasinya harusnya rendah. Di unit kalian seperti apa kondisi realnya ya. Ini kan karena kondisi teori ya.
kondisi teorinya seperti ini, dan kalian silakan menganalisis berdasarkan kondisi faktanya di lapangan. Tapi minimal kalian jadi tahu, oh seharusnya standarisasi saya tinggi gitu. Nah, oh harusnya formalisasi saya tinggi. Dan kalau misalnya teori ini sejalan dengan kondisi yang ada, ya silakan dikomentari juga kalau memang sudah sejalan dengan unit ya kalian. Ketika kalian sudah menentukan jenis karakteristik teknologinya. Oh ternyata saya masuknya ke unit saya itu masuk karakteristik teknologinya adalah engineering nih gitu. Berarti harusnya task analyzability-nya tinggi, kemudian task variability-nya rendah, tinggi gitu. Nah, harusnya saya masuk ke engineering. Nah, kalau misalnya masuk ke engineering, nah ini dimensinya seperti apa? Dari standarisasi, spesialisasi, formalisasi, dan sebagainya ini seharusnya seperti apa yang diterapkan. Nanti saya screenshot juga yang tadi ya, yang tesis saya nanti saya screenshot juga. Oke, jelas ya? Oke, jelas Bu. Jelas, Bu. Nah, tadi ini sebenarnya jadi menarik kan ya sebenarnya gitu sebenarnya ini bisa dijadikan bahan tugas akhir ya, makanya saya selalu protes ya di PIK itu kenapa teori organisasi itu dimasukkan ke semester akhir bukannya semester awal gitu. Kalau di kami waktu kami tugas belajar itu masuk ke semester awal gitu, karena memang ilmunya ini bukan hanya sekedar teori, ini bisa diimplementasikan gitu sehingga siswa itu kaya gitu akan pengalaman analisisnya gitu, nggak cuma teorinya aja gitu. Oke, ini saya stop share ya, nanti boleh saya japri ke area untuk screenshot yang tabel tadi ya kalau butuh tambahan selain dari yang di buku untuk dimensinya. Oke, sekarang ada yang mau tanya silakan ditujukan ke kelompok